Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Galdi Azril Azhar dengan NIM 0724100 dari mahasiswa Teknik Sipil ITK. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi DSIG. Ya, kita lanjut. Pengertian dari geomatika. Nah, apa itu geomatika di dalam teknik sipil? Geomatika dalam teknik sipil adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengukuran, pemetaan, dan analisis data geospasial untuk mendukung perencanaan, desain, dan pembangunan infrastruktur. Nah, geomatika ini mengintegrasikan teknologi seperti GPS, GIS, atau disebut Geographic Information System, LIDAR, fotogrametri, dan drone untuk memperoleh data akurat mengenai kondisi permukaan bumi. Lalu lanjut selanjutnya yaitu di sebelum kita memasukkan peran peran geometrika di bidang rekayasa struktur, saya akan menjelaskan apa itu rekayasa struktur. Nah, rekayasa struktur adalah cabang teknik sipil yang berfokus pada perancangan, analisis, dan konstruksi bangunan serta infrastruktur agar kuat, stabil, dan aman terhadap berbagai beban. Ini mencakup pemilihan material itu teknik sipil, yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah keamanan dan kestabilan. Lalu kedua ada efisiensi material dan biaya. Ketiga ada daya tahan dan umur pakai. Keempat ada peraturan dan standar konstruksi. Kelima, inovasi dan pengembangan teknologi. Keenam, dampak terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu kan keamanan dan kestabilan, yang dimana struktur yang dirancang dengan baik harus mampu menahan beban sendiri, beban hidup, serta beban eksternal, seperti gempa, angin, dan banjir. Kesalahan dalam perancangan struktur dapat eh, dapat menyebabkan kegagalan bangunan yang beresiko tinggi bagi keselamatan manusia. Nah, selanjutnya yang kedua efisiensi material dan biaya, yaitu yang dimana insinyur struktur bertugas memastikan bahwa bangunan menggunakan material secara efisien tanpa mengorbankan kekuatan dan fungsinya. Ini membantu mengurangi biaya konstruksi dan perawatan dalam jangka panjang. Ketiga, yaitu daya tahan dan umur pakai. Bangunan dan infrastruktur seperti jembatan, gedung pencakar langit, dan bendungan harus mampu bertahan dalam jangka waktu lama dengan minimal perawatan. Perhitungan struktur yang baik memastikan daya tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, pra- keempat yaitu peraturan dan standar konstruksi. Teknik struktur memastikan bahwa bangunan memenuhi regulasi keselamatan dan standar nasional maupun internasional seperti SNI, Standar Nasional Indonesia, atau ACI atau ACI, American Concrete Institute. Lalu kelima, inovasi dan pengembangan, yang dimana dengan berkembangnya teknologi, material, dan metode konstruksi seperti beton bertulang, baja struktural, dan struktur modular,
bidang struktur terus berinovasi untuk menciptakan desain yang lebih kuat, ringan, dan efisien. Yang keenam, dampak dampak terhadap lingkungan perancangan dampak terhadap lingkungan, yaitu yang dimana perancangan struktur yang baik dapat mengurangi jejak karbon dengan membuatkan material ramah lingkungan dan desain yang efisien dalam konsumsi energi. Karena alasan-alasan itu, bidang struktur menjadi salah satu pilar utama dalam teknik sipil yang memastikan pembangunan berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan. Lalu, slide selanjutnya, apa saja peran geomatika di bidang pekerjaan terkait struktur? Itu ada 5 poin. Yang pertama, pemetaan dan survei lokasi. Yang kedua, analisis tanah dan fondasi. Yang ketiga, monitoring pergerakan dan deformasi struktur. Yang keempat, ada BIM atau Building Information Modeling, dan GIS atau GIS, Geographic Information System. Yang kelima, ada perencanaan infrastruktur dengan data geospasial. Nah, jadi di sini yaitu peran-perannya, yang pertama pemetaan dan survei lokasi itu, eh, geomatika membantu dalam survei topografi untuk memahami kondisi lahan sebelum pembangunan. Dua, menggunakan teknologi seperti GPS, LIDAR, dan drone untuk memperoleh data akurat terkait elevasi kontur tanah dan titik koordinat. Yang kedua, yaitu analisis tanah dan fondasi. Nah, data geomatika digunakan untuk mengevaluasi kestabilan tanah dan menentukan jenis fondasi yang sesuai. Itu lalu membantu dalam identifikasi risiko seperti pergeseran tanah atau likuifaksi yang bisa mempengaruhi struktur bangunan. Ketiga, yaitu monitoring pergerakan dan deformasi struktur, yaitu setelah konstruksi teknologi geomatika digunakan untuk memantau pergeseran bangunan, jembatan atau bendungan. Itu bagusnya itu dipantau terus lah. Nah, pentingnya ada monitoring. Sistem pemantauan berbasis sensor dan satelit dapat mendeteksi deformasi akibat beban, gempa, atau faktor lingkungan lainnya. Nah, lanjut yang keempat, yaitu BIM dan GIS. Itu yang pertama itu GIS itu digunakan untuk analisis dalam pemilihan lokasi yang optimal untuk proyek konstruksi, efisiensi desain dan konstruksi. Dan yang terakhir adalah perencanaan infrastruktur dengan data geospasial. Nah, data geomatika ini